Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali lagi dengan saya, Jajuli, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, serta kaitannya dengan modul 1.1, filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, banyak hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Berikut koneksi antar materi modul 1.2 dengan modul 1.1 yang saya tuangkan dalam bentuk refleksi model 4P. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan ke depan. Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah di modul 1.1, saya belajar tentang filosofi pendidikan nasional, membahas dasar-dasar pendidikan yang menuntun yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Modul tersebut menjelaskan tentang tujuan pendidikan, kodrat keadaan, asas trikon, sistem among, budi pekerti, pembelajaran yang berpihak pada murid, dan lain-lain. Dari modul 1.1, saya belajar bahwa anak bukan seperti kertas kosong. Namun, sejak lahir, anak sudah membawa kodratnya masing-masing. Tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas garis-garis tersebut agar semakin jelas. Saat proses menebalkan dan memperjelas garis, pendidik harus mengutamakan proses menuntun agar proses pendidikan bisa berjalan optimal. Dengan kata lain, pendidikan adalah upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap murid. Tentunya, setiap murid memiliki potensi yang beragam. Di modul 1.2, saya belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut harus dimiliki oleh guru penggerak untuk mendukung perannya. Adapun peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Selain itu, di modul 1.2 juga belajar tentang nilai kemanusiaan, kebajikan universal, cara kerja otak, kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak, tahap perkembangan psikososial, aksiomat terkait pilihan, profil pelajar Pancasila, bagaimana menggerakkan atau menuntun kodrat, berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh, diagram identitas. Di materi modul 1.2, saya belajar untuk bisa memiliki dan menguatkan setiap nilai guru penggerak untuk mendukung peran saya sebagai guru penggerak. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2. Modul 1.1 memberi pemahaman secara global tentang dasar dan tujuan pendidikan, yakni tentang proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian, di modul 1.2 dijelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang berpihak kepada murid. Simpulan dari modul 1.2 dengan modul 1.1 menurut yang saya pahami adalah dua modul tersebut saling mendukung karena dua-duanya pada akhirnya memberi pemahaman untuk mewujudkan ekosistem pendidikan serta pembelajaran yang berpusat dan berpihak kepada murid. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti mendapat cahaya penerang setelah sebelumnya berjalan dengan pandangan yang redup. Pembelajaran dari kedua modul ini memberikan pencerahan kepada saya tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Kemudian pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir
bahwa guru merupakan pemeran utama dalam kegiatan pembelajaran, dan murid merupakan objek didik yang harus menerima pembelajaran dan paham materi yang diajarkan. Dan anak lahir di dunia ini seperti kertas kosong yang siap ditulisi apa saja. Namun, sekarang saya sadar bahwa anggapan itu tidaklah benar, karena sesuai pemikiran KHD, bahwa anak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing, sehingga pembelajaran harus berpihak pada murid. Penerapan ke depan. Berikut pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada dan berpihak kepada murid. Misalnya, dengan penerapan model pembelajaran interaktif. Yang kedua, terus belajar untuk mendukung kualitas pembelajaran, baik secara mandiri maupun dengan mengikuti pelatihan, serta aktif dalam berbagai kegiatan komunitas belajar di sekolah dan MGMP baik rayon maupun kabupaten. Yang ketiga, mencari ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Selanjutnya, berkolaborasi dengan rekan sejawat, warga sekolah maupun pihak lain untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas serta dalam rangka peningkatan mutu sekolah. Yang terakhir, melakukan refleksi baik hasil supervisi, hasil pembelajaran, ataupun saran rekan sejawat untuk bahan perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada menjadi guru penggerak. Teruslah memberikan yang terbaik dan jangan pernah berhenti untuk belajar dan berkembang. Demikian kesimpulan dan refleksi diri saya dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.